Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Tirmidzi an Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Man shalla, kata Nabi, man shalla, siapa orang yang melakukan sholat arba'ina yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, melakukannya berjamaah. Siapa orang yang melakukan sholat selama 40 hari terus berjamaah, yudrikut takbiratal ula, orang itu mendapatkan takbir pertamanya. Takbir pertama berarti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dalam sholat satu-satunya. Yang pertama itu takbiratul ihram.
Kalau yang lainnya ada banyak takbir, namanya takbir intiqal. Orang itu mendapatkan takbir pertama. Orang itu melakukan sholat 40 hari terus berjamaah. Dia mendapatkan takbir yang pertama. Berarti ketika imam mulai takbiratul ihram, dia bisa ikut langsung. Imam Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Berarti nggak ketinggalan. Maka orang yang seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pahalanya? Kutiba lahu bara'atani. Orang itu dicatat dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Dicatat oleh Allah orang ini mendapatkan 2 kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar. Orang itu akan bebas daripada siksa neraka. Wa bara'atun minan nifaq. Dan kemudian juga dia bebas dari sifat munafik. Para jamaah yang saya hormati, saya ulangi kembali, siapa orang yang sholat selama 40 hari terus bisa berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram, maka orang ini diberikan pahala. Dia dicatat mendapatkan 2 kebebasan. Pertama, dia akan bebas daripada siksa neraka, dan juga dia akan bebas daripada sifat munafik. Nifak, munafik. Munafik itu orangnya, nifak itu perbuatannya. Ya, nafaqo yunafiku munafaqatan wa nifaqon. Nifaq orangnya munafik. Orang munafik ada tandanya. Kata Nabi, tanda orang munafik 3. Pertama, apabila dia berbicara bohong. Wa idza hadasa kadzdzaba. Kalau dia bicara ngebohong mulu. Apabila dia dipercaya khianat. Apabila dia janji ingkar janji. Itu tandanya orang munafik yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslimun wa Ahmadu an Utsmana radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal an Utsman, sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadisnya, man shallal isya'a fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kana kaqiyamin nisfi lailatin wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Kata Nabi, man shallal isya, siapa orang yang melakukan sholat isya, sholat isya fi jama'atin dengan berjamaah. Kalau tadi hadis yang sebelumnya adalah melakukan sholat secara umum, berarti melakukan sholat yang 5. Tapi kalau ini ditentukan isya, siapa orang yang melakukan sholat isya fi jama'atin dengan berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dia selalu mendapatkan takbir yang pertama. Dari awal dia ikut, atau yang disebut dengan makmum muwafiq. Kana kaqiyami nisfi lailatin, orang itu akan mendapatkan pahala
seperti orang yang menghidupkan malam separuh malam. Maksudnya dia melakukan sholat malam, ibadah kepada Allah separuh malam. Kalau dia melakukan sholat isya berjamaah, orang yang sholat isya berjamaah, dia mendapatkan takbir yang pertama, yakni takbiratul ihram. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan malam, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala separuh malam. Wa man shallas subha, dan barang siapa yang melakukan salat subuh bi jama'atin berjamaah, maka annama shallal laila kullah, maka seolah-olah dia itu melakukan sholat malam seluruh malam. Kalau sholat isya pahalanya seperti orang menghidupkan malam, ibadah kepada Allah separuh malam. Separuh malam, misalnya malam 12 6 jam sholat terus ya. Kemudian kalau dia melakukan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti ia menghidupkan malam, ibadah kepada Allah, sholat terus di malam hari semalaman. Ada yang suka sholat malam semalaman ya. Ibadah saja kepada Allah diisi terus dari mulai sore sampai ke pagi ya. Walaupun nggak bisa begitu, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau ada orang yang malamnya bangun malam, dia sholat di malam hari sampai puluhan rakaat, tapi begitu subuh kesiangan, yang begitu salah berarti ya. Yang begitu salah, nggak usah maksain. Yang penting ya kalau dia melakukan ibadah sunnah, ya jangan sampai melalaikan yang wajib. Jangan sampai melalaikan yang wajib. Kalau dia melakukan yang sunnah, apalagi yang wajib. Kalau dia sudah mau melakukan sholat tahajud saja yang nggak wajib bisa, apalagi melakukan sholat subuh ya. Begitu berarti. Wa ibnu Majahin an Umar radhiyallahu anhu, man shalla fi jama'atin arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab, kalau Umar bin Khattab mertua Nabi, kalau Utsman bin Affan menantu Nabi. Man sholat, siapa orang yang melakukan sholat fi jama'atin dengan berjamaah arba'ina lailatan selama 40 malam, la tafutuhu rak'atul ula, dia tidak pernah luput, nggak pernah ketinggalan dari rakaat yang pertama selama 40 malam. Siapa orang yang sholat selama 40 malam berjamaah terus, nggak pernah ketinggalan rakaat pertama, la tafutuhur rakaatul ula min sholatil isya, daripada sholat isya. Siapa orang yang melakukan sholat isya berjamaah, begitu berarti ya. Siapa orang yang melakukan sholat isya berjamaah,
selama 40 malam dia nggak pernah ketinggalan rakaat pertamanya, maka pahalanya kataballahu lahu biha itqan minan nar, Allah akan mencatat buat dia terbebas daripada siksa neraka. Kalau dia bebas dari neraka, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Tabraniyu an Abi Ubaidah laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ati fil jamaah wa ma ahtasibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Kemudian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abi Ubaidah. Bunyi hadisnya laisa minas solati solatun, kata Nabi tidak ada solat afdalu min solatil fajri yaumal jumu'ah. Tidak ada solat yang lebih utama daripada solat fajar hari Jumat. Tidak ada solat yang lebih utama daripada dibandingkan dengan solat fajar hari Jumat, solat subuh hari Jumat. Solat subuh hari Jumat berjamaah. Biasanya kalau yang hafal suratnya, biasanya baca suratnya kalau subuh Jum'ah itu yaitu surat Sajadah, kemudian rakaat keduanya surat Ad-Dahr biasa. Di sini pakai ya biasa ya. Kalau imamnya hafal. Kalau di mana-mana itu udah banyak diamal. Dulu waktu saya belajar di Serang itu di pondok waktu sekolah, tinggalnya di pesantren Al-Quran, itu kiai selalu asal subuh Jumat baca suratnya itu Sajadah rakaat pertama dari awal sampai selesai, kemudian rakaat kedua surat Ad-Dahr sampai selesai. Itu selama 3 tahun saya di sana. Itu kiai ngimamin kalau baca surat itu nggak pernah hati itu nggak senang, selalu senang ngedengerin baca kiai baca Quran itu. Karena memang yang bacanya qori walaupun panjang enak didengar ya. Jadi yang namanya ketika sholat imam melakukan sujud tilawah itu di pondok biasa, salat subuh Jumat ada sujud tilawah. Karena di surat Sajadah ada ayat yang kita disunnahkan melakukan sujud tilawah. Makanya nggak aneh. Tapi bagi orang yang nggak pernah melakukan, aneh ketika di tengah sholat tiba-tiba sujud. Ya, saya pernah dulu di Masjid Raya, orang di kampung maksudnya di Cimone itu kan disebutnya kampung Cibodas. Berangkat haji supaya berangkatnya itu subuh Jumat udah ada di Masjid Raya. Di Masjid Raya harus ada subuh berjamaah di sana hari Jumat itu. Akhirnya kita berangkat itu yang mau berangkat haji. Tujuannya biar bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Raya. Kebetulan Jumat. Nah itu imamnya imam sudah khusus, kan ada jadwalnya di Masjid Raya. Imam itu sholat subuh siapa?
Akhirnya imam itu maju ke depan. Begitu maju dia menghadap ke jamaah sebentar. Cuma begini ngomongnya, para jamaah sujud tilawah. Begitu doang tuh. Kalau yang udah biasa paham itu, berarti ntar ada surat yang imam itu akan sujud tilawah. Yang baru dengar ya nggak keharti begitu. Para jamaah sujud tilawah. Kan itu singkat bahasanya. Tidak begini, para jamaah yang saya hormati, nanti saya sholat ini di rakaat pertama baca surat sajadah, di dalamnya ada ayat sajdah. Kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nanti kita akan melakukannya. Mungkin agak paham kalau itu dipanjangin bahasanya. Ya, kalau kepanjangan kayak gitu kelamaan. Akhirnya sudah tuh, begitu sholat berjamaah rakaat pertama, di tengah surat itu imam tiba-tiba langsung sujud, nggak pakai ruku lagi kan, langsung sujud saja. Itu para jamaah banyak yang berdiri aja. Mungkin kata para jamaah itu, ini ngapain imam tiba-tiba begitu ya. Nah kalau yang paham mah tuh ikut, itu sujud tilawah. Yang nggak pernah melakukan bingung, ini apaan sih imam, nggak ruku lagi gitu. Sudah tuh, akhirnya walaupun terpaksa itu yang pada berdiri sambil dia ngelirik-ngelirik ke temennya, akhirnya ikut-ikutan juga tuh. Ikut-ikutan juga. Akhirnya sudah tuh sholat beres, begitu keluar rame di luar masjid. Ya rame, maksudnya rame, ada yang pada berdiri aja nggak ikut sujud tilawah. Para jamaah yang saya hormati, itu masih agak mending. Dulu ada tetangga saya, dia ikut ziarah ke Wali Sanga, sampai ditambahin ke Bali. Dulu ke Bali, sampai ke Bali. Begitu di Bali pas subuh Jumat di situ. Persis seperti itu. Di sana imamnya baca sajadah dengan ad-dahr. Begitu sujud tilawah dia ikut-ikutan karena yang lain ikut, tapi dia bertanya-tanya apa ini. Begitu sudah selesai, dia menganggap itu sholat 3 rakaat. Akhirnya dia setelah salam langsung sholat lagi. Sholat subuh sendirian dia, sholat subuh sendirian. Begitu ditanya, "Mang, kok sholat lagi, sholat apa?" Di sini mah lain aliran, di sini mah katanya. Ya, jadi anggapannya lain aliran gitu, sholat subuh kok 3 rakaat katanya. 3 rakaat. Nah itu saking nggak tahu dia. Ya kadang-kadang orang kalau nggak tahu suka nyalain, itu dianggapnya salah, padahal mah dia yang nggak ngerti. Para jamaah yang saya hormati, saya ulangi dalam hadis tadi, kata Nabi, laisa minas sholat sholatun afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ah bil jamaah. Tidak ada sholat yang lebih utama dibanding sholat fajar, maksudnya sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Wa ma ahtasibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Aku tidak menganggap, aku tidak menyangka akan orang yang menyaksikan sholat itu. Maksudnya orang yang bisa hadir ikut sholat berjamaah subuh di hari Jumat, kecuali orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa malikun an Abi Bakrin ibni Sulaimana ibni Abi Hasmah qala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah qala, berkata ia,
Inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu an Pakida Sulaiman bin Abi Hasma. Inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu Fakida Sulaiman ibn Abi Hasmah fi salatis subhi. Dalam riwayat ini kata Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah bahwa Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hasmah. Maksudnya begini, Umar bin Khattab dan juga Sulaiman bin Abi Hasmah ini selalu sholat berjamaah di masjid. Selalu sholat berjamaah di masjid. Satu waktu Umar bin Khattab kehilangan, maksudnya kehilangan, nggak ngeliat Sulaiman bin Abi Hasmah fi sholatis subhi, dalam sholat subuh. Sulaiman bin Abi Hasmah nggak kelihatan, nggak ada kok sholat subuh. Biasanya ada Sulaiman bin Abi Hasmah dalam sholat subuh. Satu waktu nggak kelihatan, nggak ada. Wa inna Umar amida ila suki wa maskanu Sulaimana bainal masjidi was suki. Kemudian karena Umar bin Khattab biasa bertemu dengan Sulaiman itu, karena kebetulan waktu itu subuh tidak ada, maka akhirnya Umar bin Khattab dia akan berangkat ke pasar, dan tempat tinggalnya Sulaiman antara masjid dengan pasar. Masjid, rumahnya, kemudian pasar, begitu berarti. Ya, masjid, rumahnya, kemudian pasar. Misalnya ini masjid, ini rumah Sulaiman, ini pasar. Jadi Umar bin Khattab sambil cari tahu Sulaiman bin Abi Hasmah kemana nggak subuh. Umar bin Khattab sambil ke pasar, sambil mau ke pasar, mau tahu, mau mampir nanti ke rumahnya Sulaiman, kemana tadi nggak sholat subuh. Akhirnya pamarro ala sifai ummi Sulaimana, begitu lewat ke rumahnya bertemu dengan namanya Nyai Sifa. Sifa ini adalah ibunya Sulaiman. Jadi Sulaiman tadi nggak ada subuh. Begitu Umar bin Khattab mau ke pasar, mampir dulu ke rumahnya Sulaiman. Cuma nggak bertemu dengan ibunya, namanya Nyai Sifa. Faqala laha, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada ibunya. Umar bin Khattab tanya kepada ibunya Umar. Kata Umar, lam ara Sulaiman bis subhi. Kemana saya nggak lihat Sulaiman sholat subuh, begitu katanya. Kalau bahasa kitanya begitu. Lam ara, saya nggak lihat Sulaiman bis subhi dalam sholat subuh. Nggak ada, kemana Sulaiman, Bu? Tanya. Ibunya jawab, faqalat innahu bata yusolli faghalabathu ainahu. Faqalat innahu bata yusolli. Jawab ibunya, katanya Sulaiman semalaman sholat. Sulaiman semalaman sholat aja.
sholatnya semalaman, jadi berarti menghidupkan malam. Akhirnya paghalabathu ainahu, maka kedua matanya mengalahkan dia. Maksudnya berarti ngantuk banget dia, sehingga dia nggak bisa bangun untuk ikut sholat berjamaah subuh gara-gara sholat malamnya banyak. Faqala Umar, maka akhirnya Umar berkata, la'an ushhida sholatas subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Kata Umar, sungguh aku menyaksikan menghadiri ikut sholat subuh berjamaah itu lebih aku cintai ketimbang aku sholat malam semalaman. Tuh, jadi berarti maksud Umar tuh jangan kayak gitu. Ya, jangan sampai misalnya betul dia melakukan sholat sunnah banyak sampai semalaman, besoknya nggak subuh berjamaah, itu nggak bagus. Ya, masih lebih bagus dia bisa hadir sholat subuh berjamaah dibanding dia sholat sunnah semalaman. Begitu maksudnya. La'an ushida sholatas subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Sungguh aku menghadiri, menyaksikan ikut sholat subuh berjamaah itu lebih aku cintai ketimbang aku sholat malam semalaman. Jangan begitu harusnya. Kalau dia bisa melakukan sholat malam itu bagus, tapi subuh berjamaah itu tetap jangan ketinggalan. Wa Ahmadu. Nah, di sini kita lihat pelajaran. Di sini ketika ada jamaah yang nggak sholat subuh, buru-buru dicariin ya, cari tahu kemana gitu. Kadang-kadang kalau kita masuk bodoh amat lah, nggak mau tahu dia nggak subuh juga. Jadi kalau lihat begitu kayaknya masya Allah, benar-benar perhatian. Ada yang nggak subuh dicari, ditanyain kemana nggak sholat subuh. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Ubayy ibni Ka'abin anna hataini sholatain yaknil isya'a was subha min asqalis sholah alal munafiqin walau ya'lamuna fadla ma fihima la'atauhuma walau habwan alaikum bisoffil muqaddam fa innahu ala misli soffil malaika walau ta'lamuna fadilatahu lam tadartumuhu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu berbeda dalam masalah menentukan hukum sholat berjamaah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain. Apa bedanya tuh kalau fardu kifayah dengan fardu ain? Kalau sholat berjamaah itu fardu kifayah, fardu itu wajib ya. Berarti sholat berjamaah itu fardu kifayah, kayak nyolatin mayit. Kalau nyolatin mayit itu fardu kifayah. Kalau ada yang meninggal, kita yang hidup mesti disolatkan itu orang yang meninggal. Tapi kalau kita ada 100 orang, kemudian ada yang mensolatkannya 20 orang, itu udah gugur kewajiban. Berarti nggak dosa tuh. Yang nggak ikut sholat juga
sudah tidak berdosa karena sudah digalangin sama yang 20. Makanya kalau fardu kifayah mah ta'rifnya maqama bihil ba'du saqata anil baqi. Kalau sebagian sudah melaksanakan, maka sisanya sudah gugur kewajibannya. Berarti harus terima kasih itu sama yang melakukan, ya. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada yang melakukannya, 100 orang gak ada yang ngurus semua, maka yang berdosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti kewajiban itu mesti dilaksanakan oleh semua orang satu persatu. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, setiap orang yang sholat 5 waktu wajib melakukannya berjamaah. Kalau tidak berjamaah, walaupun dia sholat tetap berdosa karena tidak berjamaahnya. Dosa orang itu kalau nggak berjamaah, kalau dihukumkan fardu ain. Dan bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, bahwa sholat berjamaah itu adalah termasuk syartun li sihhatis sholat, bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau ada orang yang sholat tidak berjamaah, maka sholat yang dilakukannya tidak sah. Itu kalau menurut Imam Daud al-Zahiri. Oh, repot. Ya pokoknya kalau sholat sendirian nggak sah lah pokoknya mah. Ya mesti berjamaah kalau itu menjadi syarat sahnya sholat. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dan juga Imam Abu Daud an Ubay ibn Ka'bin, yaitu dari Ubay bin Ka'ab. Bunyi hadisnya anna hataini sholatain, bahwasanya dua sholat ini, yang dimaksud Nabi yaknil isya awas subha, maksudnya sholat isya dan subuh. Dua sholat ini maksudnya isya dan subuh, min asqalis sholah alal munafikin, itu sholat yang paling berat menurut orang munafik. Isya subuh itu adalah sholat paling berat menurut orang munafik. Tinggal tanya kita, isya sama subuh berat gak? Ya, tinggal tanya kita tuh. Sholat isya dan subuh itu min asqalis sholat alal munafikin, sholat yang paling berat menurut orang munafik. Kita tanya, itu isya sama subuh kita berat tangga? Kalau terasa berat banget sama sama dia, ya, min asqalis sholat alal munafikin. Kita juga subuhnya berat ya. Ya makanya ya Allah, kita kalau ke masjid di tempat saya tuh, kalau ke masjid pulang dari masjid, padahal di masjid udah lumayan lama juga. Kita datang misalnya sebelum azan atau sampai pas azan atau lagi azan atau sebelum azan, sampai ke masjid sholat sunnah, sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir bersama lama sampai ditutup dengan doa, bacaan zikir-zikir yang lain. Pulang itu lewat rumah-rumah sepi, lewat rumah-rumah, lewat kontrakan-kontrakan masih sepi juga. Apa udah subuh apa belum? Apa udah subuh kali ya? Sepi. Walau ya'lamuna fadla ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kata Nabi, kalau mereka itu tahu
Kalau mereka itu tahu keunggulan pahala yang ada pada sholat yang dua itu, kalau mereka pada tahu akan keunggulan pahala dua sholat itu, maksudnya sholat berjamaah isya dan subuh, la atau huma, maka pasti mereka itu akan mendatangi dua sholat itu walaupun sambil merangkak. Walaupun sambil merangkak. Kalau dia tahu, kalau mereka tahu akan keunggulan pahala itu sholat yang dua, sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan datang untuk melakukan sholat yang dua itu berjamaah walaupun sambil merangkak. Masya Allah. Saya ingat dalam keterangan dalam kitab ini juga, dalam kitab ini, bahwa Imam Ibnu Ummi Maktum, orangnya buta, Ibnu Ummi Maktum orangnya buta, tapi beliau itu menjadi muadzinnya Nabi. Jadi muadzinnya Nabi dua, Bilal dengan Imam Ibnu Ummi Maktum. Satu waktu Imam Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasul. Begitu datang kepada Rasul, bertanya, "Ya Rasul, saya itu rumahnya jauh. Kemudian di Madinah ini banyak binatang-binatang yang berbahaya. Binatang-binatang berbahaya. Rumah saya jauh. Saya buta, nggak bisa lihat. Dan saya nggak punya tukang tuntun yang setia terus nuntun. Rumahnya jauh, banyak hewan yang berbahaya, dan dia tidak punya tukang tuntun yang terus nuntun. Pertanyaannya, ya Rasul, boleh nggak kalau saya sholatnya di rumah saja? Artinya tidak berjamaah. Barangkali pertanyaan ini kali boleh di rumah gitu. Akhirnya Rasul bertanya, ketika azan di masjid kamu dengar nggak di rumah? Dengar ya Rasul. Itu jawab Nabi, kamu mesti sholat berjamaah ke masjid. Masya Allah. Ya. Nah sekarang akurin nama kita. Waduh, kita mah jalannya enak, kemudian matanya awas, tempatnya aman, nggak ada yang ganggu, paling juga tikus lewat. Ya, apalagi kita, ya, orang yang buta saja, yang rumahnya jauh dari masjid dan bahkan tempat itu banyak binatang yang berbahaya, itu dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Para jamaah yang saya hormati, demikian dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan hadis-hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan itu bisa mendorong kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.